Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Azril dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2024 semester 2 dengan NPM 092-2024-090325. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Yupiter tentang IKN. Pertama-tama, apa itu Ibu Kota Nusantara? Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Kenapa harus pindah dari Jakarta? Nah, Jakarta itu saat ini udah menghadapi banyak tantangan, seperti kemacetan parah, polusi udara, banjir, dan beban penduduk yang sangat tinggi. Selain itu, pusat kekuasaan selama ini selalu terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah ingin menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih adil secara geografis, serta mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan beragam. Nah, pembangunan IKN itu udah dimulai sejak tahun 2022 dan terus berjalan hingga hari ini. Target awalnya itu beberapa fungsi pemerintahan sudah bisa berpindah pada 2024 sampai 2025. Nah, IKN sendiri dirancang sebagai kota modern, hijau, cerdas, dan berbasis sustainability, artinya penggunaan energi terbarukan dan pelestarian alam menjadi bagian penting dari perencanaannya. Nah, yang kedua itu kaitan dengan identitas nasional. IKN bukan cuma soal pindah kantor pemerintahan, ini juga menyangkut identitas nasional kita. Identitas nasional Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga serta budaya dan nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, nama Nusantara sendiri ini dipilih karena punya makna historis dan simbolik. Dalam sejarah, Nusantara menggambarkan wilayah kepulauan yang luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi, nama ini menjadi simbol dari keberagaman yang bersatu. IKN sendiri dirancang untuk mencerminkan semua budaya Indonesia. Di dalamnya akan ada ruang-ruang publik, pusat budaya, dan arsitektur yang menggambarkan kekayaan tradisi berbagai daerah. Tujuannya jelas, menjadikan IKN sebagai rumah bersama seluruh rakyat Indonesia. Nah, habis itu demokrasi Indonesia dalam pembangunan IKN. Lalu gimana demokrasinya berperan dalam proyek ini? Indonesia adalah negara demokratis. Rakyat punya hak untuk menyuarakan pendapat, termasuk soal kebijakan publik, serta pembangunan IKN. Proyek ini sempat menuai pro dan kontra, dan itu wajar dalam demokrasi. Ada yang mendukung karena alasan pemerataan, tapi ada juga yang khawatir soal lingkungan, anggaran, dan dampaknya bagi masyarakat lokal, termasuk suku-suku adat di Kalimantan. Pemerintah menampung masukan dari berbagai pihak, akademisi, masyarakat sipil, bahkan dunia internasional. DPR juga ikut mengawasi jalannya pembangunan. Yang penting adalah bagaimana kita memastikan bahwa pembangunan ini transparan, partisipatif, dan tidak merugikan masyarakat lokal. Itulah inti dari demokrasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.